Fitriani dengan MPM 2004101094, kelas C Prodi Administrasi Negara angkatan 2020 UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS mata kuliah Sosiologi dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Perdamaian Daulay SOS MSI, yang membahas tentang apa itu interaksi sosial dan perbedaan antara proses asosiatif dan juga disosiatif. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu interaksi. Interaksi adalah tindakan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Contohnya pada tayangan video berikut. Pada tayangan video tadi dijelaskan ada seorang anak yang sedang berpamitan kepada ibunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik. Interaksi sosial sendiri bisa dilakukan antara individu dan individu, individu dan kelompok, dan juga antar kelompok. Video berikut adalah contoh dari interaksi sosial. Sudah pernah membahas itu. Masih ada yang ingat apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak dan informasi tersebut. Video tersebut menjelaskan tentang salah satu contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Seorang guru adalah individunya dan para muridnya adalah kelompok. Contoh dari interaksi sosial individu dan individu bisa kita lakukan pada saat kita sedang mengobrol dengan teman sebangku. Contohnya antar kelompok bisa kita lakukan pada saat sedang mengadakan forum di kelas, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 saling bertukar pendapat. Faktor terbentuknya suatu interaksi sosial ada 4. Yang pertama adalah faktor imitasi. Imitasi adalah tindakan untuk menirukan orang lain. Hal ini dapat berdampak positif ataupun negatif. Berdampak positif apabila menirukan dengan mematuhi norma yang ada. Berdampak negatif apabila orang tersebut tidak mematuhi norma. Contohnya, seorang remaja yang mengidolakan penyanyi barat, dia ingin menirukannya dengan cara bergaya hidup serba bebas ataupun penampilan yang kurang sopan. Faktor yang kedua yaitu faktor sugesti. Faktor ini hampir sama dengan imitasi, akan tetapi sugesti di sini lebih mengarah ke berpikir secara rasional. Hal ini sering terjadi pada masyarakat di pedesaan. Sebagian masyarakat lebih percaya dukun daripada seorang dokter. Faktor yang ketiga adalah faktor identifikasi, yaitu suatu keinginan seseorang untuk menjadi orang lain. Seperti saya mengidolakan seseorang yang pandai bernyanyi. Nah, di sini saya memiliki keinginan bagaimana cara saya bisa menyanyi seperti idola saya. Faktor yang keempat yaitu faktor simpati. Simpati di sini kita merasa tertarik terhadap orang lain. Contohnya, saya merasa iba melihat pengemis di jalan, anak jalanan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, ada asosiatif. Asosiatif di sini adalah proses yang mengindikasikan adanya gerak pendekatan atau penyatuan. Bentuk dari asosiatif sendiri ada banyak. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah perwujudan sejumlah orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kepentingan atau tujuan tertentu.
Bentuk dari kerjasama, yang pertama kerukunan, yang kedua tawar-menawar atau bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antar dua individu. Selanjutnya kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Selanjutnya koalisi, ketika ada dua organisasi atau lebih yang memiliki struktur yang berbeda namun hendak mengejar tujuan yang sama. Yang terakhir adalah joint venture, merupakan kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Kedua adalah akomodasi. Akomodasi di sini adalah usaha untuk tercapainya suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak yang sedang bersengketa. Bentuk dari akomodasi sendiri antara lain koersi, yaitu bentuk akomodasi yang dilakukan karena suatu paksaan. Kompromis adalah bentuk akomodasi di mana salah satu pihak terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Arbitrasi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak ketiga sebagai penengah. Mediasi hampir sama dengan arbitrasi, akan tetapi pihak ketiga lebih bersikap netral. Konsiliasi, yaitu mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih. Toleransi, yaitu para pihak bersedia menerima perbedaan yang ada sebagai suatu kenyataan untuk menghindari perselisihan. Stalamet, yaitu bentuk akomodasi di mana kedua pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Adjudikasi, yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan. Bentuk asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang timbul di mana suatu pihak. Bentuk yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan dan mencakup upaya meningkatkan kesatuan sikap, tindakan, maupun proses. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan lain. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang disosiatif. Disosiatif yaitu proses yang sering disebut sebagai proses oposisional, yaitu cara melawan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk dari disosiatif. Yang pertama, persaingan. Nah, persaingan di sini tuh proses di mana individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupannya, seperti persaingan di bidang ekonomi, persaingan di bidang kebudayaan, kedudukan, atau peranan. Bentuk disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi ini terjadi apabila ada gejala yang tidak pasti atau adanya suatu keraguan. Ada beberapa bentuk kontravensi, antara lain kontravensi umum, yaitu penolakan, kontravensi sederhana seperti membantah, kontravensi intensif seperti adanya penghasutan, kontravensi rahasia dengan membocorkan rahasia, kontravensi taktis yaitu mengejutkan lawan. Bentuk disosiatif yang ketiga adalah pertentangan atau konflik, proses interaksi sosial karena adanya perbedaan antar individu, kebudayaan, kepentingan, dan adanya perubahan sosial yang mendadak dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.